Shalom family. Jadi hari-hari ini kita mengalami bukan cuma satu dua orang saja, bahkan pendeta, orang kaya, pekerja, pengusaha semua mengalami perkara yang nggak mudah. Di dalam pandemi ini kita semua ada di dalam tekanan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah engkau tetap di dalam Tuhan? Apakah engkau akan keluar dari tekanan itu dan menjadi seorang pemenang? Nah, hari ini saya mau sharing sedikit bahwa sesungguhnya yang kita perlukan hanyalah iman. Karena di dalam keadaan apapun seperti ini, itu tidak harus bisa mempengaruhi iman yang saudara punya. Saya mau baca sedikit di Matius 9. Bicara tentang perempuan yang sakit pendarahan. Di ayat 20 berkata seperti ini. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. 12 tahun, saudara. Dia di dalam satu penyakit yang menurut orang lain tuh nggak ada obatnya. Yang mungkin orang bilang, udahlah, lu udah 12 tahun, paling udah tinggal tunggu matinya doang. Orang bicara tekanan ini, tekanan yang menurut orang lain tuh udah nggak ada jalan keluar. Kalau orang Chinese bilang, udah bohot lah. Ini mah udah mati lah, udah nggak ada harapan. Tapi si perempuan ini ketika dia melihat Tuhan Yesus lewat, dia melihat satu sosok yang bisa menyembuhkannya. Padahal tidak pernah ada ditulis Tuhan Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit pendarahan. Nggak ada tuh di profilnya apa segala macam. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit, betul. Tapi tidak pernah spesifik. Dia datang dan melihat salah satu penyembuh, salah satu harapan dalam hidupnya. Dan dengan iman dia menyamperin si Tuhan Yesus ini, satu sosok pribadi ini. Di dalam sebuah kerumunan yang menurut saya tuh jadi kayak lu ngejar-ngejar, lu masuk ke dalam sesuatu yang tempatnya sempit, yang nggak mudah untuk tinggal kita ambil. Mungkin banyak kesulitan, dorong, disikut semua segala macamnya. Mungkin karena dia pendarahan juga. Dan orang-orang di sekitar juga tahu dia punya penyakit. Mungkin orang kayak rasa jijik gitu. Rasa kayak, lu udah ngapain sih gitu? Udahlah. Lu mau ngapain? Mungkin kalau saya melihat nih, kayak dia mungkin bisa menjadi ancaman buat Tuhan Yesus. Ketika dia lewat, pasti ada hostnya dong. Pasti ada orang yang ngejagain Yesus. Ada yang bilang, wah ini Tuhan Yesus mau dibawa kemana. Ada yang mengiringi. Orang-orang yang mengiringi akan melihat, itu ada orang ngapain lari-lari ke sini ya. Wah ini pengacau nih. Ini kayaknya mau yang aneh-aneh nih. Itu mungkin nggak mudah bagi si wanita ini. Bagi si perempuan ini. Tapi dia terus berusaha. Dan akhirnya, dengan imannya, dia mampu menyentuh jumbai jubah Yesus. Artinya itu udah paling ujung banget. Udah nggak mungkin pegang ini, cuman tapi Tuhan izinkan dia menyentuh. Lalu dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Mantap ya. Dalam hati dia sudah berniat dan sudah punya pandangan bahwa si sosok ini akan menyembuhkan dia. Padahal belum ada bukti. Mungkin orang bisa bilang dia gila. Lu berharap aja sama Tuhan. Ngapain suan Tuhan sih? Orang pasti akan bilang seperti itu. Tapi di hatinya, dia percaya. Dengan dia menjamah jubahnya saja, dia akan sembuh. Keren ya. Nggak perlu diobatin, nggak perlu diapain, tapi hatinya tuh imannya seperti itu. Lalu, Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat imanmu. Tuhan nggak ngetes saudara lagi. Enggak. Dia tahu. Mungkin saudara merasa hari ini saudara nggak mampu. Tapi saudara mau saja. Saudara beriman, dan saya percaya, saudara akan sembuh. Apapun kesulitanmu hari ini, di hari-hari ini, berimanlah bahwa dia bisa menyelesaikan segalanya. Yang 12 tahun aja beres, bos. Oke? Tetap semangat tanpa batas,
Dan saya percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tetaplah beriman di dalam segala keadaan apapun yang kita alami hari ini. Shalom family. God bless you all. Amin.